Halo, kami dari kelompok Chili akan membahas mengenai negara Chili. Chili terletak di antara 17 derajat lintang selatan sampai 56 derajat lintang selatan dan 66 derajat bujur barat sampai 81 derajat bujur barat. Chili adalah sebuah negara berdaulat di benua Amerika. Nama resmi negara ini adalah Republik Chili atau Repubblica di Chile. Uniknya, bentuk geografis negara ini memanjang dari utara ke selatan. Chili membentang lebih dari 4.630 km dari utara ke selatan. Tetapi hanya 430 km di titik terlebar timur ke barat. Keadaan ini menjadikannya sebagai negara utara selatan terpanjang di dunia. Chili meliputi aneka ragam lanskap. Chili meliputi 756.950 km persegi daratan. Chili terletak di dalam cincin api Pasifik, termasuk pulau-pulau di lepas pantainya, tetapi tidak termasuk pendakuannya atas Antartika. Chili biasanya dikelompokkan dalam 3 zona. Zona yang pertama yaitu Chili kontinental, berupa jalur sempit di pantai barat kerucut selatan yang sebagian besarnya membujur dari pesisir tenggara Samudra Pasifik sampai Andes di antara 17 derajat 29 menit 57 detik lintang selatan dan 56 derajat 32 menit lintang selatan sepanjang 4.270 km. Lebar maksimum mencapai 445 km pada 52 derajat 21 menit lintang selatan sampai Selat Magelhaens. Lebar minimum 90 km pada 31 derajat 37 menit lintang selatan di antara Punta Amolanas dan Paso de la Casa de Piedra, dan lebar rata adalah 175 km. Chili berbatasan di darat dengan Peru di utara, Bolivia dan Argentina di timur. Seluruhnya sepanjang 6.339 km di selatan dengan Selat Drake. Chili merupakan negara di Amerika Selatan yang tidak berbatasan darat dengan Brasil. Zona yang kedua yaitu Chili Insular. Chili Insular atau Chili Kepulauan berupa sekumpulan pulau-pulau vulkanik di Samudra Pasifik bagian selatan, yaitu Kepulauan Juan Fernandez dan Kepulauan Desventurades, yang merupakan bagian dari Amerika Selatan, serta Isla Salas Gomez dan Pulau Pasca yang secara geografis terletak di Polinesia. Zona yang ketiga yaitu teritori Antartika Chili. Sebuah zona seluas 1.250.257,6 km persegi di Antartika, antara 53 derajat bujur barat dan 90 derajat bujur barat, yang diklaim Chili sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Perbatasannya di selatan dengan Kutub Selatan. Sistem pemerintahan.
Negara Chili menggunakan sistem pemerintahan negara kesatuan, republik, demokrasi, dan presidensial. Sistem pemerintahan negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Sistem pemerintahan republik. Republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan, dan sering dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden. Sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Sistem presidensial. Sistem presidensial atau presidensil, atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Sistem parlemen. Kekuasaan eksekutif, atau lebih tepatnya pemerintah dan administrasi publik dikepalai oleh Presiden Republik yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden Chili saat ini adalah Gabriel Boric Font. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif berada di tangan Presiden Republik dan Kongres Nasional. Kongres Nasional yang berbasis di kota pelabuhan Valparaiso, kira-kira 140 km sebelah barat ibu kota Santiago. Kongres Nasional Chili berkarakter bikameral, terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan. Senat terdiri dari 38 senator yang dipilih berdasarkan suara terbanyak untuk masa bakti 8 tahun, dengan kemungkinan dapat dipilih kembali di masing-masing distrik pemilihan umum. Setiap 4 tahun sekali, setengah anggota Senat diperbarui oleh senator pengganti. Pemilihan anggota Kongres Chili diselenggarakan dengan sistem binomial yang menghasilkan dua blok politik mayoritas dengan mengorbankan perkecualian grup-grup politik yang bukan mayoritas. Kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif terwujud dalam peradilan dengan yurisdiksi yang otonom dan mandiri, dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Kejaksaan Agung bertugas langsung secara eksklusif terhadap penyelidikan, pidana, dan juga menjalankan penuntutan umum. Ekonomi. Chili adalah salah satu negara yang paling makmur dan paling stabil di Amerika Selatan. Negara Amerika Latin terkemuka dalam hal pembangunan manusia, daya saing, pendapatan per kapita, globalisasi, kebebasan ekonomi, dan persepsi korupsi yang rendah. Bagaimanapun, Chili memiliki ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi.
Mata uang. Peso adalah mata uang resmi negara Chili sejak tahun 1975, menggantikan mata uang escudo Chili. Mata uang ini setiap satu satuannya dibagi menjadi 100 centavo. Setiap mata uangnya terbagi menjadi 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 pesos. Dicetak dan diatur penggunaannya oleh Banco Central de Chile dengan kode ISO 4217 CLP. Kebijakan ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang nyaring dipelihara secara konsisten sejak dasawarsa 1980-an, telah bersumbangsi bagi pertumbuhan ekonomi yang ajak di Chili dan memiliki lebih dari setengah laju kemiskinan. Peran pemerintah dalam ekonomi ini terutama hanya terbatas pada pembuatan peraturan, meskipun negara melanjutkan pengoperasian perusahaan raksasa tembaga, CO Delco, dan beberapa lainnya. 3 di antaranya adalah bank milik negara. Chili sangat berkomitmen pada perdagangan bebas dan telah membuka pintu bagi penanaman modal asing besar-besaran. Chili menandatangani beberapa perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan seluruh jejaring negara, termasuk FTA dengan Amerika Serikat yang ditandatangani pada tahun 2003 dan diterapkan sejak bulan Januari 2004. Perdagangan luar negeri. Tujuan utama ekspor Chili adalah benua Amerika sebesar 39 miliar US dollar, Asia sebesar 27,8 miliar US dollar, dan Eropa sebesar 22,2 miliar US dollar. Berdasarkan urutan pembagi-bagiannya, pasar ekspor Chili adalah 42% menuju benua Amerika, 30% ke Asia, dan 24% ke Eropa. Keuangan. Sektor keuangan Chili telah tumbuh cepat dengan sebuah undang-undang reformasi perbankan yang disetujui pada tahun 1997 yang memperluas cakupan kegiatan pihak asing yang diperbolehkan terhadap bank-bank Chili. Pemerintah Chili merupakan liberalisasi pasar modal lebih lanjut pada tahun 2001 dan terdapat penundaan legislasi untuk liberalisasi lebih jauh. Sosial budaya.
Pada periode antara permukiman pertanian dini hingga periode pra-Spanyol akhir, Chili bagian utara adalah wilayah budaya Andes yang dipengaruhi oleh tradisi Altiplano yang menyebar hingga lembah-lembah di dekat pesisir utara. Pada periode pendudukan setelah penaklukan dan pada periode Republik awal, budaya negara ini didominasi oleh budaya Spanyol. Pengaruh-pengaruh Eropa lainnya, terutama orang Britania Prancis dan Jerman, dimulai pada abad ke-19 dan berlanjut hingga kini. Kaum migran Jerman memengaruhi arsitektur perdesaan bergaya Bavaria dan masakan di selatan Chili di kota-kota seperti Valdivia, Frutillar Puerto Varas, Osorno, Temuco, Puerto Octay, Languije, Vallamaizan, Pitrufquén, Victoria, Pucón, dan Puerto Montt. Musik dan tari. Musik di Chili berupa musik folklore, populer, dan juga klasik. Bentuk lain lagu tradisional Chili, meskipun bukan tarian, adalah tonada. Berasal dari musik yang dibawa oleh penjajah Spanyol, berbeda dengan cueca pada bagian melodis pengantar dan melodi yang lebih menonjol. Cueca adalah tarian nasional Chili yang diresmikan sejak bulan November 1979, adalah contoh yang baik. Ia memiliki karakteristik tersendiri, bergantung pada wilayah asalnya masing-masing. Malaya la hora, llega la noche y se acabaron las ilusiones. Malaya la hora, llega la noche y se acabaron las ilusiones. Seni lukis. Lukisan ini merupakan lukisan prasejarah di Chili yang dikenal sebagai lukisan Chili perdana. Pembentukan kota Santiago dengan cat minyak dari tahun 1898, karya Pedro Lira yang melukiskan menyerahnya masyarakat setempat
di hadapan sang penakluk Pedro de Valdivia, juga sang pendiri kota pada tahun 1541. Komik dalam sejarah Chili dimulai pada abad ke-19. Karakter komik Chili yang paling terkenal adalah Condorito. Perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan Chili. Indonesia menggunakan sistem presidensial dan parlementer dalam menjalankan pemerintahannya. Sedangkan negara Chili menggunakan sistem pemerintahan negara kesatuan, republik, demokrasi, dan presidensial.